Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita berjumpa kembali ya di materi bahasa Indonesia. Nah, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Ya, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali di materi bahasa Indonesia ya. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya kehadiran kalian. Raisa, Arum, Amelia, Apipa, Amelia Putri, Aurel, Dea, Niaha, Zahra, Atar, Ardiansah, Jidni, Faras. Ya, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Ya, sebelum kita mulai, silahkan kalian persiapkan dulu alat tulisnya, buku LKS-nya, dikeluarkan, dipersiapkan di mejanya masing-masing. Dah siap ya? Nah, berarti kalau sudah siap di mejanya, buku, alat tulis, dan LKS-nya, kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Lalu, Ibu ingin bertanya nih, minggu lalu kita sudah mempelajari materi apa? Cerpen ya, masih di materi cerpen. Tapi minggu lalu saya sampaikan materi mengenai apa? Masih ingat nggak? Unsur teks cerita pendek. Jangan ragu-ragu jawabnya. Unsur-unsur teks cerita pendek minggu lalu sudah disampaikan. Coba, siapa yang masih ingat ada apa aja unsur teks cerita pendeknya? Yang pertama apa? Tema terbagi dua dulu ya. Jadi unsurnya itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya, yang pertama unsur dari unsur intrinsik itu ada tema, terus alur, terus penokohan, terus tokoh, latar, dan sudut pandang. Nah, itu termasuk ke dalam unsur intrinsik. Lalu ada unsur ekstrinsik. Nah, masih ingat nggak nih unsur ekstrinsik apa? Nah, latar belakang masyarakat. Terus yang kedua? Kenapa? Latar belakang pengarang. Ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Nah, ini lanjutan ya dari materi yang sebelumnya, hanya perbedaan pada kompetensi dasarnya. Nah, hari ini Ibu akan menayangkan materi melalui tayangan YouTube. Kalian bawa HP? Silahkan dikeluarkan HP-nya. Sudah? Sudah. Nah,
Sebelum kalian menyimak tayangan materi melalui link YouTube yang Ibu kirim di grup ya, Ibu ingin sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai. Apa kira-kira tujuannya? Kalian harus mampu mengidentifikasi struktur teks cerita pendek. Ya. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi aspek kebahasaan teks cerita pendek. Ya. Jadi melalui tayangan yang kalian simak dari YouTube link yang Ibu kirim, kalian harus mampu mengidentifikasi nanti ya, mengidentifikasi struktur teks cerita pendek dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Nah, sekarang Ibu kirim dulu ya, link YouTube-nya. Sudah muncul? Sudah. Silahkan kalian klik link YouTube-nya. Nah, sudah dibuka link YouTube-nya? Sudah. Silahkan kalian klik link YouTube yang sudah Ibu kirim. Simak ya, simak baik-baik materinya. Kamu boleh gabung dengan temannya ya, yang nggak ada HP ya. Sudah bisa? Ada? Ya. Disimak ya materinya. Suaranya boleh dibesarkan biar kalian bisa terdengar ya. Silahkan. Yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya setelah penyampaian materi? Ya, kelompok 4, silahkan. Komplikasi. Komplikasi. Nah, tadi kalian menyimak di dalam video, ya. Video tayangan, di situ ada struktur teks cerita pendek itu orientasi, komplikasi, resolusi, dan evaluasi. Nah, tadi kelompok 4 bertanya nih, komplikasi apa Bu? Nah, mungkin kalian tadi kurang menyimak ya. Komplikasi itu rangkaian kejadian yang berhubungan atau berisikan sebab akibat ya. Jadi di dalam komplikasi itu mengungkap sebuah kejadian yang berhubungan dengan sebab dan akibat gitu. Terus ada lagi yang mau bertanya? Ya, kelompok 1. Ya. Kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi itu kalian seharusnya sudah ingat ya, karena di kelas 7 itu materi paling pertama deskripsi. Nah, deskripsi itu tentang kalimat yang melukiskan sesuatu ya, sesuai dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Jadi sesuai dengan panca indera kita. Ya, itu kalimat deskripsi. Nah, di sini kalimat yang melukiskan sesuatu, menyatakan apa yang diserap oleh panca indera. Nah, jadi kembali tadi ya, deskripsi itu, kalimat deskripsi berarti sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar gitu ya, apa yang kita rasakan. Nah, dituliskan di dalam kalimat menjadi kalimat deskripsi. Itu. Lalu siapa lagi yang mau bertanya? Ya, kelompok 2. Majas simile. Majas simile itu majas perbandingan ya, atau membandingkan dua hal. Misalnya nih, perbandingannya dengan hal yang berbeda ya. Contohnya seorang gadis cantik ya dibandingkan dengan kecantikan sekuntum bunga. Nah, itu bunga kan kita sering sebut bunganya cantik gitu ya. Nah, itu perbandingan antara
yang dibandingkan tadi si gadis cantik, sama-sama menggunakan kata cantik, tapi perbedaannya itu membandingkan antara manusia dengan tumbuhan. Nah itu maja simile, jadi membandingkan dua hal yang berbeda. Nah itu. Nah tadi sudah dijelaskan materi melalui link YouTube yang Ibu kirim ya di grup, dan sudah kalian bertanya tadi, berarti kalian sekarang sudah memahami apa itu struktur teks cerita pendek dan aspek kebahasaannya. Sekarang kan kalian sudah terbentuk ya kelompok, jadi sudah siap untuk Ibu berikan LKPD atau tugas lembar peserta didik. Sudah berkelompok ya? Sudah. Kelompok 1. Bentar. Ya. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4, ya. Lihat di situ, ya, di lembar kerja peserta didik yang Ibu bagikan, ada perintah atau petunjuk pengerjaan. Kalian diminta untuk mengidentifikasi struktur teks cerita pendek, ya. Ya. Ibu minta kamu atau perwakilan kelompok 1 untuk membacakan hasil struktur teks cerita pendek yang bagian orientasi dulu deh, ya. Orientasinya kamu baca. Kelompok 1 struktur orientasinya. Silakan. Nah, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan struktur teks cerpen bagian orientasi. Ya. Waktu aku masih kecil, ada sebuah batu agak besar tergeletak di salah satu sudut belakang pekarangan rumah kami. Batu itu bundar, bagian atasnya agak rata, hitam legam. Aku suka duduk di atasnya jika teman-teman sudah pulang ke rumah masing-masing sehabis bermain di pekarangan rumah kami itu. Ya. Itu termasuk ke dalam uraian orientasi. Nah, jadi tadi menurut kelompok 1, nih kelompok lainnya dengarkan ya. Menurut kelompok 1, bagian orientasi itu ada di paragraf pertama, ya. Isinya, waktu aku masih kecil, ada sebuah batu agak besar tergeletak di salah satu sudut belakang pekarangan rumah kami. Batu itu bundar, bagian atasnya agak rata, hitam legam. Aku suka duduk di atasnya jika teman-teman sudah pulang ke rumah masing-masing sehabis bermain di pekarangan rumah kami itu. Ya, berarti dari kelompok 1 sudah menemukan ya orientasi struktur dari teks cerita pendek bagian orientasi. Coba kasih applause dulu dong, tepuk tangannya dulu dong. Nah, terima kasih. Untuk kelompok 1, mungkin itu saja materi hari ini. Untuk materi minggu depan, kalian akan berlatih menulis teks cerita pendek, ya. Jadi kalian tidak membaca lagi, kalian dilatih untuk menuliskan, ya, melalui pengalaman atau gagasan yang kalian miliki. Nanti Ibu juga akan membuat gambar-gambar yang terkait, mungkin itu akan membangunkan imajinasi kalian ya, pengalaman atau gagasannya untuk dibuatkan menjadi teks cerita pendek. Tetap semangat ya, walaupun sudah siang. Mungkin pelajaran hari ini untuk bahasa Indonesia cukup sekian. Dari Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.